Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Langsung aja. Ini saya akan perkenalkan sebuah web app atau aplikasi berbasis web atau bisa dibilang website lah ya. Dengan nama Kudesa. Jadi ide dari aplikasi ini adalah memberikan catatan mutasi atau membuat laporan mutasi kas, entah itu kas masjid, kas desa atau kas RT dan sebagainya secara sederhana supaya bisa dipantau oleh masyarakat umum. Jadi idenya nanti Kudesa ini memiliki dua tampilan. Tampilan yang pertama adalah tampilan admin yang bisa dioperasionalkan oleh entah itu kepala desa, staf bendahara atau marbot masjid mungkin seperti itu, atau kepala DKM mungkin yang seperti itu, untuk melakukan pencatatan uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar seperti itu. Terus ada juga tampilan kedua nanti yang akan dibagikan menggunakan link. Jadi nanti masyarakat yang dituju bisa langsung membuka linknya tersebut tanpa login dan lain sebagainya gitu. Misalnya mau share di grup DKM Masjid A misalnya, nanti tinggal dibagikan linknya, kemudian nanti jemaah masjidnya nanti bisa melihat langsung pergerakan uang kasnya dan saldo uang kasnya seperti itu. Bisa juga ditampilkan di kalau mungkin di kantor desa ya, mungkin nanti teman-teman bisa menggunakan mini PC atau semacam kayak Raspberry gitu yang kecil, nanti ditaruh di monitor gitu besar untuk dipajang di kantor desa seperti itu untuk memperlihatkan transparansi kasnya. Idenya seperti itu. Jadi idenya adalah untuk memperlihatkan transparansi kas sebuah lembaga atau sebuah badan gitulah ya, tapi secara sederhana. Jadi memang dikonsep sangat sederhana sehingga mudah gitu untuk pengoperasionalannya, entah itu user Gen Z, milenial atau mungkin boomer lah seperti itu. Jadi diharapkan bisa menggunakannya tanpa repot harus ini harus itu, enggak. Jadi dikonsep sedemikian rupa supaya lebih gampang. Jadi nanti linknya saya sertakan di deskripsi gitu. Nanti kalau teman-teman membuka linknya nanti akan tampil seperti ini gitu. Kemudian karena baru, kita klik daftar dulu, kita masukin nama lengkap misalnya di sini seperti ini ya, kemudian emailnya di sini misalnya, kemudian nomor HP, formatnya harus 62 ya. Kemudian di sini ada password. Misalnya seperti itu. Nah, nanti kita diminta untuk klik daftar. Nah, nanti akan ada OTP gitu. Nanti akan ada OTP yang dikirimkan ke nomor yang tadi terdaftar. Kita tinggal masukin. Seperti itu, nanti kita verifikasi. Nah, tampilannya akan seperti ini ketika awal. Jadi kita harus menambahkan dulu entitas, atau saya sebutnya entitas ya. Nah, kita tambahin dulu entitasnya, apakah itu berupa masjid atau desa. Jadi ini satu akun bisa mengelola banyak entitas. Biasanya barangkali usernya selain mengelola desa, dia juga mengelola masjid, dia juga mengelola kas lingkungan, mungkin seperti itu ya. Kita klik tambah desa, tambah entitas di sini, kita masukin nama entitasnya. Misalnya Desa Maju Jaya seperti itu. M-nya besar. Nah, kemudian pilih di sini bentuknya desa. Kemudian alamatnya kita general aja lah ya.
Indonesia gitu. Indonesia. Kemudian kita juga harus isi lokasinya di mana. Saya random aja, saya ambil aja misalnya di sini lah, di dekat Monas misalnya. Gini. Kemudian kita isi di sini ada nama pimpinannya. Misalnya Bapak Agung misalnya gitu ya. Kemudian nomor HP-nya saya gunakan yang ini, kalau yang ini pakai 0 aja nggak apa-apa. Nah, di sini ada kode unik. Kode unik ini harus diisi sebagai identitas unik ketika nanti linknya dibagikan. Karena ini namanya Desa Maju Jaya, jadi saya bikin misalnya DMJ atau DMJ, atau bisa juga menggunakan angka. Yang penting tidak menggunakan simbol ya, seperti tanda seru, tanda baca, titik, koma, seperti itu. Nah, nanti tinggal klik simpan entitas. Nah, kita udah bikin nih satu, yaitu Desa Maju Jaya. Di sini ada saldo. Nah, bagaimana untuk menambah saldo? Untuk menambah saldo, kita nanti tinggal klik transaksi di sini. Kita masukin tanggal berapa. Misalnya sekarang. Kita masukin pemasukan, kita bikin kategorinya misal saldo awal. Bebas ya untuk kategori, terserah. Nah, nominalnya misal 10 juta. Kurang 0. Nah, deskripsinya misalnya saldo akhir bulan 4, 2025. Misalnya seperti itu. Nah, di sini juga ada choose file. Choose file ini nanti teman-teman atau rekan-rekan bisa mengunggah foto atau gambar fisik terkait dengan transaksi ini. Misalnya ini digunakan untuk pembelian chat, nanti bisa diupload juga fotonya di sini terkait dengan notanya. Jadi lebih transparan, lebih jelas gitu ya, bahwa oh bener ada pembelian chat sekian gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya di skip aja, dilewatin aja. Kita klik simpan transaksi. Nah, nanti sudah ada saldo. Nah, bagaimana kalau data ini mau dibagikan ke masyarakat seperti itu? Ini bisa diklik WA ya, cuma karena ini simulasi jadi nggak terkoneksi ke WA. Kita pakainya yang ini aja, bagikan. Nah, linknya ini sudah dibagikan. Gitu, sudah kita copy. Nanti teman-teman tinggal buka linknya menggunakan HP lain atau bisa di sharing ke WA seperti itu. Misalnya saya contohin ya sebentar. Nah, misalnya ini adalah link yang sudah dibagikan. Jadi ketika link tadi dibagikan misalnya ke grup WA atau ke ke grup Facebook mungkin seperti itu, nanti ketika linknya diklik dia akan tampil seperti ini, nama desanya atau nama entitasnya ya, kemudian pimpinannya gitu, terus nanti ada saldo saat ini. Di sini juga ada keterangannya gitu. Kemudian bagaimana kalau misalnya admin desanya melakukan perubahan? Nah, ini kita kembali ke tampilan admin desanya ya. Kita klik lagi transaksi. Misalnya kemudian di tanggal yang sama itu ada pengeluaran. Misalnya pengeluarannya adalah, contohnya mungkin dana desa ya. Ini agak sensitif, cuma nggak apa-apa kita contohin. Nominalnya di sini 1 juta atau 700.000 aja biar nanggung. Kemudian di sini ada deskripsinya. Misalnya beli cat untuk cat gapura desa. Nah, nanti teman-teman bisa unggah juga filenya, misalnya nota pembelian catnya atau apa ya, nanti tinggal diunggah, kemudian simpan transaksi. Di sini ada 9.300.000, kita cek di tampilan di
ininya, di publiknya, di link yang tadi kita bagikan. Nah, orang publik bisa tinggal mereload halamannya. Nah, sehingga dia akan muncul update-nya seperti itu. Untuk reload ini otomatis akan terreload otomatis per 5 menit sekali. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu di reload nanti juga update sendiri, tapi ya mungkin 5 menit sekali supaya nggak terlalu memenuhi transaksi server ya, memberatkan server seperti itu. Jadi ini sederhana sekali. Jadi nanti masyarakat publik bisa melihat, oh Desa Maju Jaya ini uang kasnya tinggal 9.300.000. Ini lo keterangannya bahwa masuk 10 juta, kemudian keluar 700.000. Seperti itu. Kayaknya itu aja, teman-teman, cukup panjang juga videonya. Ini terkait dengan aplikasi yang namanya Kudesa. Kenapa nggak dibikin versi APK-nya atau versi Android-nya? Saya sadar bahwa tidak semua entitas atau tidak semua lembaga itu menggunakan HP Android. Ada juga yang mungkin kepala desanya pakai iPhone, atau mungkin justru mereka nggak pakai HP, pakainya komputer biasa di kantor desanya seperti itu. Sehingga ya kita bikin web app aja lah gitu, supaya lebih sederhana dan lebih mudah digunakan seperti itu. Jadi nggak menambah alasan juga untuk orang nggak make. Misalnya, wah HP-nya iPhone, ini nggak bisa dibuka di iPhone, jadi desa harus beli lagi tablet Android misalnya seperti itu. Nggak perlu. iPhone juga bisa akses, yang penting ke halaman webnya tadi agungds.web.id/kudesa. Kemudian nanti ini kalau mau ditampilin di kantor desa, TV-nya harus smart TV, harus Android. Oh enggak, bisa pakai komputer jadul misalnya. Tinggal layarnya aja nanti ditampilin di pintu masuk desa atau di pintu masuk kantor desa atau apa gitu. Karena ini web app seperti itu. Jadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk diaplikasikan karena sangat-sangat basic seperti itu. Ini saya gratiskan untuk digunakan teman-teman, untuk digunakan rekan-rekan, tidak dipungut biaya karena servernya masih kita yang tanggung seperti itu. Tapi kalau teman-teman mempunyai, misalnya desanya atau masjidnya punya website sendiri yang saya maunya pakai website sendiri mas, misalnya, nggak ini ya boleh, bebas, nanti saya kasih source code-nya, nanti tinggal diaplikasikan ke website masing-masing atau ke VPS masing-masing, sorry, seperti itu. Dan ini gratis, tidak dipungut biaya buat teman-teman karena saya ada di Majalengka. Buat teman-teman yang ada di sekitaran yang masih di wilayah Kabupaten Majalengka, jika berkenan dan mau tanya-tanya terkait dengan software ini, saya juga akan menggratiskan. Jadi saya bersedia datang, atau misalnya kita ketemuan di mana, kita ngobrol, tidak akan saya pungut biaya spesial phone. Misalnya, mas saya mau disesuaikan tampilannya lebih sini ya, tapi kembali lagi karena ini adalah project sukarela, jadi mungkin saya akan lakukan sesuai dengan kemampuan saya gitu. Enggak yang saya pasti bisa ngeditnya kayak gini, enggak juga gitu. Ini sesuai dengan kemampuan saya dan kebutuhan dari aplikasinya seperti itu. Intinya saya tidak akan meminta biaya spesial phone terkait dengan transaksi ini, terkait dengan aplikasi ini dan fitur dan penerapannya seperti itu. Saya nggak mau ada bahasa kayak misalnya, wah ini proyek aja supaya cair proyek dari desa, tidak, karena ini semuanya full gratis teman-teman. Teman-teman yang juga desanya mungkin atau masjidnya punya tim IT sendiri, ya mungkin teman-teman juga bisa membuatnya sendiri seperti itu, atau mau minta source code-nya dari saya juga nanti akan saya kasih secara cuma-cuma seperti itu. Oke, teman-teman, rekan-rekan semua, kayaknya cukup videonya. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan membantu.